Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marianis SPD, CGP Angkatan 7, SD Negeri 98 Pekanbaru. Aksi nyata Modo 1.1, penerapan filosofi kepemikiran Ki Hajar Dewantara. Sejak saya bergabung dan melakukan pelatihan CGP Angkatan 7 ini, banyak ilmu yang saya dapat dan pemahaman baru yang bermakna. Bahkan ilmu dan pemahaman baru tersebut mampu merubah cara pandang saya terhadap peserta didik saya dan mampu merubah cara belajar saya di kelas. Pada awalnya, saya mulai merasa ada yang keliru pada diri saya. Dan cara pandang yang salah ini harus saya benahi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, cara pandang saya yang baru ini mendorong saya agar lebih baik lagi dalam pembelajaran, terutama berpihak kepada anak. Cara pandang yang baru yang saya dapat setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara memunculkan ide-ide baru bagi saya, seperti keinginan saya membuat anak kelas 1 SD saya bisa membaca dan menulis kata sederhana. Dalam mewujudkan aksi nyata dari ide yang telah muncul di diri saya, pertama sekali saya mengkonsultasikan dengan kepala sekolah. Saya berkolaborasi dengan kepala sekolah terkait ide saya terhadap anak agar mampu membaca dan menulis kata sederhana. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan kawan sejawat saya yang kebetulan juga mengajar kelas 1A dan kelas 1B. Saya berkolaborasi dengan teman yang lain bagaimana cara baiknya agar anak kita pada akhirnya mampu membaca dan menulis kata sederhana. Setelah saya merasa mantap dan yakin, saya mempersiapkan. Dengan benar-benar berpihak kepada peserta didik, saya mulai mempersiapkan memfasilitasi anak sesuai kebutuhan, mencoba mengerti kebutuhan anak, memilih dan menyiapkan buku sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian pada langkah berikutnya, saya mulai mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya, yaitu pertama kali saya membiasakan anak-anak peserta didik saya mengucapkan salam dan memberi salam pada saat mau masuk ke dalam kelas ataupun pada saat berada di luar kelas. Dan saya juga membiasakan kepada anak-anak saya, pada peserta didik saya, untuk selalu mengucapkan salam atau memberi salam sesama ketika berjumpa dimanapun berada, terutama di sekitar sekolah dan di kelas. Pada saat anak sudah masuk ke dalam kelas, saya membiasakan peserta didik saya agar memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa bersama. Setelah selesai berdoa, saya mengajak peserta didik saya membuat kontrak belajar. Karena murid saya adalah murid kelas 1, biasanya saya menawarkan kepada peserta didik saya beberapa poin dan kita akan mengambil kesepakatan yang lebih banyak mengangkat tangan, berarti kesepakatan tersebut telah disetujui. Dan biasanya setelah disetujui beberapa kontrak belajar, saya akan membacakan ulang kontrak belajar yang sudah kita sepakati. Dalam membaca, saya mempersiapkan buku atau bacaan yang sesuai dengan peserta didik saya. Mulai dari peserta didik yang belum kenal dengan huruf, maka saya mengeprintkan huruf A sampai Z. Kemudian ada peserta didik saya yang belum tahu cara membaca kata atau tahu hanya huruf tapi belum bisa merangkai, maka saya akan menyiapkan lembaran-lembaran yang terdiri dari dua huruf B, A, B, C, A, C, dan seterusnya. Dan bagi peserta didik saya yang sudah mampu membaca kata demi kata, saya mempersiapkan buku bacaan yang berwarna full yang begitu menarik untuk membantu
kembangnya minat membaca. Kemudian saya akan memintanya maju satu persatu ke depan untuk membaca. Setelah membaca, saya akan melipat buku bacaan anak beserta didik saya untuk dilanjutkan di rumah. Jadi, dalam membaca, dalam mewujudkan anak mampu membaca kata sederhana, saya juga melibatkan orang tua. Kemudian, dalam pemberian tugas menulis, saya tidak hanya memberikan tugas menulis pada peserta didik saya, tapi saya juga menjadi orang tua mereka, di mana ketika pensil mereka patah, saya akan meruncingnya. Kemudian jika seandainya ada pensil mereka yang hilang, saya akan memberikan pensil yang ada di atas meja saya sebagai pinjaman, kemudian akan dipulangkan kembali. Dan saya juga menghektar bagi buku peserta didik saya yang sudah sobek. Kemudian saya juga mengumpulkan barang-barang peserta didik saya yang ketinggalan pada saat pulang. Kemudian saya esoknya akan memberikan kepada peserta didik saya barang yang tinggal tersebut. Inilah aksi nyata yang pernah saya lakukan dan akan terus saya lakukan dan terus saya kembangkan. Terima kasih.